Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan selalu sehat selalu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan, nama saya Gevitri Hardian dari program studi akuntansi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang tugas metode penelitian yang berjudul penerapan akuntansi perusahaan dagang berbasis SAK-ETAP Pasar Krian Sidoarjo. Kemudian saya lanjutkan ke bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Tujuan usaha adalah mendapatkan keuntungan, yaitu selisih antara uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa yang dijual dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dihasilkan untuk dijual. Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Kedua, menilai kebutuhan pemangku kepentingan. Ketiga, merancang sistem akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan, menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan. Untuk rumusan masalahnya dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana akuntansi yang diterapkan oleh Pasar Krian Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana penerapan akuntansi perusahaan dagang berbasis SAK-ETAP bagi Pasar Krian Sidoarjo. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir atau untuk mengetahui penerapan akuntansi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh penerapan akuntansi berbasis SAK-ETAP bagi pedagang Pasar Krian Sidoarjo dan membantu membuatkan penerapan akuntansi yang baik bagi para pedagang yang ada di Pasar Krian. Kemudian manfaat penelitiannya bagi para penulis, menerapkan ilmu akuntansi yang didapatkan selama di dunia pendidikan kepada masyarakat. Bagi pedagang Pasar Krian untuk melakukan evaluasi mengenai penerapan akuntansi yang baik bagi usahanya. Kemudian bagi para pembaca untuk menambah wawasan di bidang akuntansi, serta sebagai referensi penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama dengan tema yang saya pilih saat ini. Keterbatasan penelitian adalah penelitian yang dilakukan di Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo ini. Dalam pelaksanaannya sesungguhnya tidak semua pedagang dan pembeli pakaian yang ada di Pasar Krian penulis jadikan sampel, mengingat waktu, tenaga, dan biaya terbatas. Kemudian saya sebagai penulis membatasi tempat wilayah Pasar Krian yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu hanya pasar pakaiannya saja. Kemudian dilanjutkan dari bab kedua, yaitu telaah pustaka. Dari penelitian terdahulu dipakai untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah melakukan penelitian sebelumnya, menunjukkan ringkasan penelitian yang berhubungan dengan implementasi SAK-ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada usaha menengah kecil mikro.
Landasan teori akuntansi atau accounting dapat diartikan sebagai sistem informasi untuk menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kemudian, laporan keuangan menyimpulkan data transaksi dalam bentuk yang bermanfaat dalam mengambil sebuah keputusan. Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Suatu standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang diterbitkan untuk dipergunakan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Fungsi UKM bagi perekonomian di sebuah negara, yang khususnya negara Indonesia, amatlah penting. Keseluruhan UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru. Manfaat akuntansi berdampak cukup signifikan untuk kelangsungan perkembangan usaha. Kalau manfaat keuangannya sendiri sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan usaha di masa mendatang. Untuk kerangka konseptualnya sendiri, laporan keuangan tidak hanya diperlukan pada perusahaan besar, namun untuk pengusaha kecil juga penting. Banyak UMKM di Indonesia yang mengalami kebangkrutan, yang salah satu penyebabnya adalah tidak melakukan pencatatan akuntansi maupun menyusun laporan keuangan. SAK ETAP muncul untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk memahami proses pencatatan pelaporan keuangan. Laporan keuangan sendiri tidak hanya diperlukan pada perusahaan besar, namun untuk pengusaha kecil juga penting. Banyak UMKM di Indonesia yang mengalami kebangkrutan. Salah satunya penyebabnya adalah tidak melakukan pencatatan akuntansi maupun menyusun laporan keuangan. SAK ETAP muncul untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk memenuhi proses pencatatan dan menyusun laporan keuangan. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sistem informasi, dapat pula didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi penjualan yang memadai sehingga efektivitas penjualan dapat dicapai agar dapat tercapai tujuan penjualan yang optimal, maka harus ditunjukkan dengan adanya pengendalian sistem yang memadai. Kemudian bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif merupakan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Proses makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Objek penelitiannya sendiri sasaran ilmiah dengan tujuan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Oleh sebab itu, objek dalam penelitian ini adalah buku jurnal, buku besar, laporan keuangan, pedagang pasar, dokumen yang mendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Lokasi dan waktunya sendiri berada di Pasar Krian. Penelitian ini saya lakukan selama 1 bulan. Teknik pengumpulan datanya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis datanya dapat diartikan sebagai cara melakukan analisis terhadap sebuah data dengan tujuan untuk mengelola suatu data menjadi
sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada penerapan siklus akuntansi di Pasar Krian Sidoarjo dan menerapkan siklus akuntansi yang benar agar dalam menyusun tugas akhir ini dapat fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas. Metode wawancara adalah metode penelitian dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada objek penelitian. Dokumentasi adalah metode penelitian dengan penerapan akuntansi pada objek penelitian. Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan teori-teori pendukung penelitian dengan cara mencari referensi di buku atau membaca terkait topik penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesamaan judul dan kata-kata yang kurang benar, mohon dimaklumi. Terima kasih.